Shalom, Shalom. salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memberkati kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menilik pada saat-saat ini, situasi yang dihadapi oleh umat manusia, tidak terlepas kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari kita merenungkan bagaimana ketika Petrus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ketika dia dengan iman berjalan di Danau Galilea dan dia menuju kepada Tuhan Yesus di tengah badai, di tengah gelombang Danau Galilea pada saat itu. Dia menampakkan kaki dan berjalan mengarah kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia merasakan adanya goncangan, imannya menjadi lemah sehingga dia mulai tenggelam. Apa yang kita alami pada saat ini? Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan ragu mengiring akan Tuhan. Sehingga kita boleh terus bertahan di dalam melewati situasi badai yang ada, menghadapi setiap tantangan persoalan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh tetap beriman kepada Kristus, sehingga sampai pada akhirnya kita berada dalam perahu kemenangan bersama dengan Dia. Haleluya. Mari kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita menyembah, menyenangkan hati Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku
perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Kau baik ya Bapa, Mariamu aja. hanya dekatmu Tuhan ada perlindungan, ada kekuatan, ada pertolongan. Terima kasih ya Allah. Engkau baik ya Bapa. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai.
Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Berkat-Nya berlimpah, El Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa yang baik. Termulialah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan membuka setiap jalan-jalan kami Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, kami akan selalu melihat bahwa ada mujizat-mujizat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hari kami mau berpegang kepada Engkau ya Bapa. Sebab janji firman-Mu dalam kehidupan kami yang memelihara kami Tuhan. Dan segala roh kebimbangan, segala roh kekhawatiran Tuhan yang coba-coba mau mendakwa setiap kehidupan kami, kami mau tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Bela firman-Mu Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami ya Bapa. Melalui perkataan kami Tuhan, melalui perbuatan kami Tuhan, kami boleh nyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu beserta dengan kami Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Inilah menjadi iman percaya kami kepadamu Tuhan. Sebentar kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka pintu-pintu hati kami Tuhan, sehingga iman kami semakin timbul Tuhan. Dari setiap pendengaran-pendengaran kami akan firman-Mu ya Bapa. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam nuansa ibadah. Dan kita baru masuk di tahun 2021 dalam sebulan ini. Artinya baru 30 hari kita meninggalkan tahun 2020. Dan dalam 30 hari kita sudah masuk di dalam tahun 2021. Oleh sebab itu kita butuh bimbingan firman Tuhan untuk membimbing kita menjalani akhir tahun 2021 ini yang masih ada lebih kurang 300 hari lebih. Saya percaya Bapak Ibu telah menyiapkan diri sungguh-sungguh di rumah atau dimanapun berada, manakala Bapak Ibu sudah tahu jamnya kita ibadah online, sudah menyiapkan diri untuk ikut ibadah online. Karena ibadah online sarananya diberikan untuk bagi Bapak Ibu yang masih riskan, masih khawatir, masih fobia dengan ketakutan untuk hadir dalam nuansa ibadah di gedung gereja. Oleh sebab itu mari perhatikan firman Tuhan dengan baik, dan saya sangat berharap pujian tadi yang kita dengar memberkati Bapak Ibu. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Saya akan bacakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini, ketika kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan, dan memberkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan, supaya oleh berkat dan pertolongan-Mu saja memampukan hamba Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur dan terima kasih, dan kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa saya ingin menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu. Happy Sunday. Dalam momentum ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu, kita sudah dengar firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Apa yang kita baca tadi diberi tema Yesus berjalan di atas air. Tetapi pagi hari ini saya ingin memberikan tema firman Tuhan. Temanya adalah silent killer, pembunuh tersembunyi. Dalam dunia kedokteran ada pembunuh yang tersembunyi, artinya mendadak dia datang, tidak tahu, maka itu dapat membunuh orang. Seperti peristiwa serangan jantung. Mengapa bisa terjadi serangan jantung? Karena pembuluh darah yang membawa aliran darah masuk ke jantung itu telah kotor, dipenuhi dengan flat-flat dalam dinding pembuluh darah itu, sehingga ini dapat menghambat aliran darah menuju ke jantung. Dan ini apabila terjadi, maka jantung itu bisa berhenti, artinya orang itu akan mengalami kematian mendadak. Itu sebabnya dikatakan silent killer. Dia datang tidak diketahui, tidak disadari, tapi ketika dia datang tiba-tiba, maka resikonya kematian sudah menjadi bagian dari kebanyakan orang yang mengalami serangan jantung. Dalam dunia rohani kita boleh pakai istilah ini dengan silent killer, dan kita lihat mengapa disebut silent killer. Kita lihat ayat pokok kita ambil di dalam ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, "Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.' Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, 'Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?'" Ternyata bimbang inilah yang membuat Petrus berhenti dari berjalan di atas air. Kita boleh katakan bahwa Petrus sebenarnya sudah mengalami kehidupan alam supranatural, karena tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air toh. Sebab setiap benda yang berat jenisnya melebihi berat jenis air satu, pasti tenggelam. Kita tahu Petrus berapa kilo ya? Lebih daripada 50 kilo yang pasti. Dia tenggelam. Tetapi ketika dia berjalan di awalnya dengan keyakinan teguh bahwa dia berkeinginan jalan di atas air seperti Yesus, dan Yesus mengajar dia, "Mari datanglah." Dia berjalan. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin yang sebelumnya memang dia rasakan tiupan angin juga, maka dia mulai takut dan tenggelam. Pada waktu Petrus mendengar respon daripada Yesus, "Tenanglah, ini aku," dia dengar suaranya itu. Dia katakan begini, "Tuhan, jikalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air."
Mengapa Petrus berkata, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air? Karena dalam momentum pengalaman pertama pada waktu Yesus bersama murid-muridnya berada di atas perahu, ya, terjadilah badai, angin sakal yang kencang sehingga perahu mereka hampir tenggelam, dan murid-muridnya membangunkan Yesus, dan Yesus bangun. Segera Yesus menghardik danau itu dan badai itu sehingga danau itu dan badai itu tenang. Oleh sebab itu firman Tuhan mencatat di dalam Matius pasal 8 ayat 27, di sana dikatakan begini, dan heranlah orang-orang itu, yang dimaksud orang-orang itu adalah murid-muridnya, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi Petrus sudah tahu bahwa Yesus dapat menenangkan danau, menenangkan badai karena pengalaman pertama. Oleh sebab itu dia katakan, apabila engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus katakan, mari, datanglah. Maka Petrus turun, berani tinggalkan kapal yang menjadi zona nyaman dia untuk turun melangkah dan berjalan di atas air. Tidak disebutkan berapa meter dan berapa langkah, tapi jelas bahwa Petrus dapat berjalan di atas air sama seperti Yesus. Karena iman dia teguh, dia tahu siapa Yesus. Tetapi di dalam perjalanan awal yang begitu teguh, dia berani meninggalkan zona nyamannya kapal dia melangkah, manakala dia melihat kanan kiri dan dia rasakan tiupan angin itu membuat dia takut sehingga mulailah dia tenggelam. Maka dia berteriak, Tuhan, tolong aku. Yesus segera menolong. Saya pikir-pikir bahwa kalaulah ada orang yang mengerti ilmu pengetahuan bahwa kecepatan gravitasi bumi yang menarik orang untuk jatuh, entah berapa saya nggak tahu karena saya tidak ahlinya, tetapi ternyata kecepatan Yesus menolong, segera menolong, lebih cepat daripada perjalanan gravitasi, hukum gravitasi. Dan Yesus dapat berjalan di atas air bukanlah manusia biasa, dia adalah Tuhan. Dia dapat mengatasi hukum alam, dia dapat mengatasi semua itu. Dan Petrus juga dengan iman dia awal, dia dapat melakukan hal seperti itu. Tetapi ketika dia rasakan tiupan angin, dia mulai bimbang, maka itu yang membuat dia berhenti untuk berjalan di atas air. Ternyata bimbang inilah yang menjadi penyakit. Bimbang ini adalah menjadi silent killer bagi kerohanian daripada Petrus. Bagaimana mungkin bisa terjadi bimbang? Ya, bagaimana bimbang itu? Yakobus katakan begini dalam Yakobus pasal 1 ayat 6, di sana dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dalam hal berdoa, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tadi berbicara tentang doa toh? Doa jangan bimbang. Kalau doa bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan ayat selanjutnya disatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ternyata bimbang itu sama dengan orang yang mendua hati. Hatinya tidak teguh. Jadi bimbang itu ada di dalam hati. Dan iman itu ada di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Jadi bimbang inilah yang membunuh perjalanan supranatural daripada Petrus. Dan bimbang ini ada di dalam hati. Dalam hal berdoa juga jangan kita bimbang. Kalau bimbang kita tidak akan mendapat apa-apa. Dari ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus, ternyata kalau firman Tuhan itu disampaikan kepada kita lewat Yakobus, maka itu berarti memang ada orang yang bimbang. Halo, apakah Bapak Ibu bimbang dalam perjalanan imanmu mengiringi Tuhan Yesus? Ciri daripada orang bimbang, dia seperti gelombang laut, tidak tenang hidupnya. Orang bimbang adalah orang yang mendua hatinya. Halo, kalau Petrus akibat bimbang membunuh perjalanan supranaturalnya di dalam menghampiri Yesus, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bimbang dalam mengiringi Tuhan? Tadi dikatakan bahwa murid-murid Yesus
ketika mereka menghadapi masalah, ada gelombang karena angin sakal yang menimpa perjalanan perahu hidupnya. Tidak diketahui oleh siapapun karena hari sudah malam. Tetapi ada satu pribadi yang melihat dan mengetahui, dialah Yesus. Dia datang menghampiri untuk mengulurkan tangannya untuk menolong. Mungkin dalam perjalanan hidup kita tahun 2021 yang kita baru lalui selama 30 hari, dan masih ada sisa waktu yang kita belum tahu apa yang bakal terjadi. Tetapi satu hal harus Bapak Ibu tahu, Yesus yang tahu memperhatikan murid-muridnya, dia tahu kondisi murid-muridnya, dan dia berinisiatif datang untuk menolong. Mungkin ada masalahmu, masalahku, dan masalah siapapun di tahun 2020 yang tidak diketahui dan dibawa sampai tahun 2021, atau mungkin di tahun 2021 ini ketika Anda start dari awal, di awal tahun Anda teguh, tapi ada masalah dalam masalah hidupmu, masalah demi masalah hidupmu yang tidak diketahui oleh siapapun. Tapi ada satu pribadi, Yesus, yang setiap detik melihat Anda, setiap saat memperhatikan Anda, setiap waktu bersama Anda, dan dia siap datang menolong Anda. Apakah Anda sudah siap menerima pertolongan Yesus? Karena dialah pribadi yang mengerti keadaan kita. Dia setiap detik memperhatikan kita, setiap saat melihat kita, setiap waktu bersama dengan kita, dan setiap waktu selalu siap untuk menolong kita. Itulah pribadi Yesus, Tuhan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin menganjurkan kepada Bapak Ibu dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, siapkan hatimu, jangan bimbang, karena dia pribadi yang selalu menolong Anda, siap menolong Anda. Bagaimana supaya Anda jangan bimbang? Bagaimana supaya saya jangan bimbang? Yakobus lebih lanjut katakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan begini: mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita perlu, kalau ada hal yang bimbang, itu dikategorikan dosa. Artinya kalau kita sudah berdosa, ya kita tahirkan dosa kita. Artinya kita datang kepada Tuhan, ya, kita sucikan hati kita. Karena firman Tuhan, Paulus katakan begini kepada orang-orang di Roma, dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-23, di sana dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Halo, kalau di dalam dirimu sudah tidak memiliki iman, keyakinan, percaya sehingga Anda bimbang, Anda sudah berdosa, maka tahirkan dosa itu dari dalam hati Anda dan datang mendekat kepada Tuhan, supaya Anda jangan bimbang. Hal pertama, langkah pertama, Anda harus mendekat kepada Tuhan, karena firman Tuhan kita kan, mendekatlah kepada Tuhan maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah maka Allah akan mendekat kepadamu. Itu hal pertama. Kalau kita tidak mendekat, langkah kedua kita akan meninggalkan Tuhan. Karena pemazmur katakan dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 27, di sana dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kalau langkah pertama kita tidak bersedia mendekat kepada Allah, maka langkah berikutnya kita bisa meninggalkan Tuhan. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, kita akan binasa. Dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021 masih ada 300 hari lebih lagi. Mari, anjuran firman Tuhan, supaya jangan ada silent killer di dalam kehidupanmu, jangan ada sakit jantung rohanimu. Langkah pertama, mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu yang berdosa, tahirkan hatimu yang berdosa, teguhkan hatimu, jangan mendua hati untuk percaya Tuhan setiap saat melihat Anda. Tuhan setiap detik ada memperhatikan Anda, dan Tuhan setiap waktu ada bersama Anda dan selalu siap menolong kepada Anda. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kalaulah firman Tuhan menganjurkan kepada kita, kita perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana
kita memperhatikannya. Kita harus ambil keputusan untuk berani mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah. Sama seperti Daud dan nyanyian tadi mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita tidak akan goyah. Masa pandemi corona ini sebenarnya merupakan masa penyaringan. Apakah Anda semakin jauh daripada Tuhan atau semakin dekat kepada Tuhan? Ada saat-saatnya momentum, ada kesempatan untuk datang ibadah. Mari datang ibadah, penuhi protokol kesehatan sebagai wujud Anda mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau Anda di rumah pun oke-oke saja. Tapi sungguhkah Anda telah mendekatkan diri kepada Tuhan untuk Anda merasa tenang, kuat, teguh? Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita ada rasa tenang, kita bisa berdoa. Makanya Tuhan Yesus pada waktu datang kepada murid-muridnya, dalam momentum kedua kali terjadi angin sakal, badai gelombang dalam perjalanan perahu mereka, Yesus tidak lagi menghardik badai. Tapi Yesus pertama-tama yang Dia tuju adalah murid-muridnya sendiri dan berkata, tenanglah, aku ini. Anda butuh ketenangan. Anda butuh hatimu kembali diperiksa supaya jangan ada silent killer di dalam hati kehidupanmu, dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu bersalah di hadapan Tuhan. Anjuran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita mendekat kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Supaya Anda tidak digerogoti oleh penyakit silent killer, kebimbangan dalam perjalanan hidupmu mengiringi Tuhan, supaya jangan timbul. Semakin Anda mendekatkan diri kepada Allah, Allah datang mendekat kepadamu, mengulurkan tangan kepadamu, menolong Anda. Ingat baik-baik, setiap detik Tuhan Yesus memperhatikan Anda. Setiap saat Tuhan Yesus melihat Anda, dan setiap waktu Tuhan Yesus bersama dengan Anda dan siap menolong Anda. Apa masalahmu di tahun 2021 ini? Jangan ketakutan itu menjadi fobia yang menghantui perjalanan hidupmu. Biarkan itu pandemi yang sudah berlalu, yang sudah berjalan. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi satu hal yang dapat kita putuskan adalah kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, mau datang kepada Allah, maka Allah akan datang kepada kita, menolong kita. Hanya itu yang dapat menolong kita. Hanya Dia yang dapat menolong kita untuk melalui masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Sama seperti murid-muridnya di masa-masa sulit, datang gelombang dan angin sakal, Yesus datang menghampiri dan menolong mereka. Percayalah, di tahun 2021 ini, kalau masa sulit apapun yang Anda akan hadapi, Tuhan Yesus datang akan menolong Anda. Tapi satu hal yang Anda harus perhatikan, lihat imanmu dalam hatimu. Adakah silent killer dalam tubuhmu? Kalau tidak ada, syukur. Tapi kalau ada, anjuran firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Kita akan akhiri, saya ajak kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan firman Tuhan, supaya senantiasa mendekat kepada Tuhan, supaya tidak ada silent killer, yaitu kebimbangan yang menjadi hal yang mematikan perjalanan rohani kami dalam menerima penyertaan dan berkat serta pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami di tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Kiranya tangan kasih setia Tuhan senantiasa menuntun kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini.
Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang. Amin.